Pernah nggak sih kamu membayangkan kalau di Indonesia ternyata ada sebuah tempat yang disebut-sebut lebih tua dari piramida Mesir? Bukan di Timur Tengah, bukan di Amerika Latin, tapi di Cianjur, Jawa Barat. Namanya Gunung Padang. Sekilas, Gunung Padang terlihat seperti bukit biasa. Hijau, tenang, bahkan cenderung sepi. Tapi justru di balik ketenangan itulah, para peneliti, arkeolog, dan ilmuwan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Apa sebenarnya Gunung Padang? Gunung Padang dikenal sebagai situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Lokasinya berada di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Saat kita naik ke puncaknya, kita akan menemukan teras-teras batu yang tersusun rapi. Batu-batunya berbentuk kolom memanjang, seperti balok-balok alami dari batu andesit. Dan yang menarik, susunannya tidak acak. Inilah yang membuat para peneliti bertanya, apakah ini hanya bukit alami yang dimanfaatkan manusia? Atau sesuatu yang jauh lebih besar? Mayoritas arkeolog saat ini sepakat bahwa Gunung Padang adalah bukit alami asal vulkanik yang kemudian dimodifikasi oleh manusia prasejarah. Manusia pada masa itu menyusun batu-batu di puncaknya untuk ritual kepercayaan, pemujaan leluhur, atau aktivitas spiritual. Budaya seperti ini sebenarnya bukan hal asing. Banyak situs megalitikum di dunia punya fungsi serupa. Dari artefak permukaan dan konteks budaya, usia Gunung Padang diperkirakan sekitar 2000 sampai 5000 tahun. Secara ilmiah, kesimpulan ini dianggap aman dan konservatif. Tapi, ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Beberapa tahun terakhir, muncul hipotesis kontroversial. Tim peneliti dari bidang geologi dan geofisika melakukan pemindaian bawah tanah, pengeboran inti, analisis struktur lapisan dalam. Hasilnya, mereka menemukan lapisan-lapisan yang tersusun rapi di dalam bukit. Bukan cuma di puncak, tapi hingga puluhan meter ke bawah. Ada struktur yang simetris, berlapis, dan membentuk pola geometris. Dari sinilah muncul dugaan besar. Gunung Padang mungkin bukan sekadar bukit, melainkan struktur buatan manusia berbentuk piramida berlapis. Dan yang lebih mengejutkan lagi, beberapa sampel karbon diklaim menunjukkan usia 9.000 hingga lebih dari 20.000 tahun. Kalau ini benar, maka Gunung Padang jauh lebih tua dari piramida Mesir. Di dunia sains, klaim luar biasa harus dibuktikan dengan bukti luar biasa. Masalahnya, penanggalan karbon bisa terkontaminasi. Sampel yang diuji bukan artefak budaya langsung. Belum ditemukan cukup alat, kerangka, atau benda budaya yang konsisten dengan usia setua itu. Karena itulah, banyak arkeolog menyatakan, strukturnya menarik, tapi buktinya belum cukup kuat. Disinilah Gunung Padang berada, di antara data ilmiah dan interpretasi yang masih diperdebatkan. Jadi, piramida atau bukan? Jawaban paling jujur adalah, belum bisa dipastikan. Gunung Padang jelas bukan piramida seperti di Mesir, tidak berbentuk segitiga sempurna, tidak memiliki ruang makam yang jelas, tapi juga bukan bukit biasa. Ia adalah situs prasejarah kompleks hasil interaksi alam dan manusia, dan mungkin dibangun dalam beberapa fase peradaban. Bisa jadi, generasi berbeda membangun ulang, menambah, dan memodifikasi tempat ini selama ribuan tahun. Kenapa Gunung Padang penting? Terlepas dari kontroversinya, satu hal yang pasti, Gunung Padang mengubah cara kita melihat masa lalu Indonesia. Ia menunjukkan bahwa nenek moyang kita tidak primitif. Mereka memahami tata ruang, struktur, dan simbolisme, dan mungkin memiliki sistem kepercayaan yang jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Gunung Padang bukan soal benar atau salah, tapi soal rasa ingin tahu manusia terhadap asal-usul peradaban. Jadi, saat kamu berdiri di puncak Gunung Padang, di antara batu-batu tua yang sunyi, pertanyaannya bukan lagi, apakah ini piramida? Seberapa banyak sejarah yang belum kita pahami? Karena bisa jadi, bumi yang kita pijak hari ini menyimpan cerita yang jauh lebih tua dari yang tertulis di buku sejarah. Pada akhirnya, Gunung Padang tidak meminta kita untuk langsung percaya. Ia hanya mengajak kita untuk berpikir. Baiklah, jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.